Halo guys, balik lagi di Bagus Nonton Bareng. Kali ini kita akan ngebahas tentang film Presence atau Kehadiran. Film ini dibintangi oleh Jenna Lynn Adams sebagai Jennifer atau Jen, Alexandria Daberry sebagai Samantha atau Sam, dan Dave Davis sebagai David. Jennifer adalah seorang desainer pakaian, terutama untuk di bagian resletingnya. Resleting yang ia ciptakan itu sangat canggih dan modern guys. Ia bahkan memiliki hak paten untuk ciptaannya tersebut. Oleh karena itu, Sam, teman baiknya, pergi ke New York untuk mencari donatur atau orang kaya yang akan membiayai proyek ini. Terlihat juga bahwa Jenna di sini menggunakan kalung yang dulu dikasih sama Sam sebelum dia pergi ke New York guys. Jenna terus menunggu Sam berminggu-minggu lamanya, chattingnya juga gak dibales. Nah, pada suatu hari, pada saat hujan deras, Keaton, mantan pacarnya Jenna ini datang guys. Secara mengejutkan ya, dikiranya siapa, kaget gitu kan, buka pintunya mendadak gitu. Jesus Christ, Keaton. Nah, Keaton ini ngelihat si Jenna ini kayaknya depresi dan tertekan, sehingga Keaton mengajak Jenna untuk pergi ke bar santai-santai. Tapi ternyata di bar itu dia malah mabuk dan berantem sama cowok. Sampai di rumah, Jenna pun kesal dan menangis melihat situasi yang gak berubah. Berarti dulu si Keaton ini juga diputusin karena dia sering bertindak kasar ya sama Jenna. Ada scene juga di mana Jenna ngelihat sosok bayangan hitam untuk pertama kalinya guys. Keesokan harinya, Jenna terbangun dari ranjang dan langsung melihat HP. Ternyata Sam ngabarin nih, dia ada di JFK dan berhasil menggait seorang pria sukses yang mewarisi bisnis ayahnya. Akhirnya Jenna pun sampai di tempat tujuan ya, dan bertemu dengan orang kaya tersebut yang ternyata bernama David. David turun dari kapal pesiarnya dan lalu mengajak berkeliling memperkenalkan seluruh ruangan-ruangan yang ada di kapal pesiarnya guys. Dia juga memiliki banyak kru dan awak kapal. Jenna dan Sam terlihat santai sedang duduk-duduk dan ngobrol pakai bikini di dek kapal guys, sambil menikmati suasana pantai yang luar biasa ya kalau dari kapal pesiar. Namun di sini Jenna terus dihantui pikiran tentang mimpinya, di mana malam itu dia terlihat di mimpinya itu sedang membunuh si Keaton nih guys. Sore harinya mereka berkumpul di ruang makan guys, sambil menikmati santap malam. Di sana Jenna bertanya kepada Sam dan David bagaimana mereka bisa bertemu. Di sini David menjelaskan kalau Sam datang dan merayu dia sehingga dia menjadi luluh, dan mereka pun akhirnya berkenalan dan menjalin hubungan guys. Ternyata kapal pesiar ini sedang menuju ke Puerto Rico guys. Juga kontrak hak patennya Jenna sudah disiapkan di Puerto Rico tuh. Hak paten red slatingnya Jenna ini akan dibayar $25 juta dan dibagi bertiga antara Jenna, Sam, dan David. Di sini juga sempat disebutkan kalau kapal pesiar tersebut dinamai mantan istrinya David yang bernama Vivian Ray. David menjelaskan bahwa ia bercerai dengan istrinya karena istrinya memiliki masalah mental atau sakit mental. Sementara itu David yang lagi di kamarnya ngelihat HP dan ngezoom ke salah satu foto yang kita asumsi ini adalah foto istrinya nih, si Vivi Ray ini nih, Vivian Ray. Di foto itu kita bisa ngelihat kalau Vivi ini menggunakan kalung unik yang kita perasaan pernah lihat. Ya, kalung ini sedang dipakai sama Jenna. Keesokan harinya Jenna terbangun dan berkeliling kapal. Kemudian dia juga bertemu dengan David. David menanyakan hubungan antara Jenna dan Sam. Di sini David menjelaskan sebaiknya tidak ada rahasia karena kalau mau berbisnis harus dimulai dengan rasa kepercayaan ya. Akhirnya mereka pun makan malam. Namun suasana di meja makan udah mulai gak enak nih. David pun akhirnya memutuskan untuk mengambil minuman baru, dan pada saat di dapur ia melihat salah satu pisaunya hilang guys. Wah, ini pertanda nih
Ada yang hilang nih pisau nih, pasti ada yang aneh nih. Jadi Jenna ini ternyata bawa pisau keliling kapal untuk nusukin orang-orang. Waduh, sakit nih. David pun akhirnya datang dan menenangkan Sam. Keesokan harinya, Jenna terbangun dengan kondisi kamarnya sudah dikunci. Tiba-tiba aja kunci terbuka dan di sini ada David yang lagi minum kopi di depan pintu kamar Jenna, guys. David, Sam, dan Jenna sarapan di dek. Jenna bercerita tentang Kitten. Jenna mengucapkan kalimat yang sama dengan David. Ini aneh, tapi manusia adalah makhluk yang aneh. Ini juga diucapkan sama David ya guys. Pada saat ini, awak kapal berbicara kepada David. Dan dia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kejadian waktu Jenna bawa pisau. Dan memohon kepada David untuk berlabuh di pulau terdekat. Namun di sini David mengabaikannya ya, dan mengatakan keadaannya akan menjadi membaik. Benar saja kekhawatiran para awak kapal. Beberapa saat kemudian, salah satu awak kapal yang bernama Joe yang sudah tua juga tertusuk dan akhirnya langsung meninggal guys. Sementara scene juga memperlihatkan si Jenna ini lagi ada di kamar mandi ya, dengan pisau yang berdarah. Jenna terbangun dari mimpi tentang pembunuhan Kitten. Tangan dan kakinya diikat di ranjang. David pun menyuruh Sam untuk pergi. Di sini David bertanya kepada Jenna, apakah kamu mengenali foto wanita dengan kalung aneh ini? Ternyata di sini Jenna tidak mengenali si cewek itu guys. Namun dia mengenakan kalung yang dikenakan oleh wanita yang ada di foto tersebut, si Vivi ya, mantan istrinya si David. David yang panik langsung bertanya kepada Sam tentang dulu dia pernah pakai obat nih si Sam ini, namanya obat Ambien. Nah, Ambien ini kalau kita googling ternyata adalah obat tidur ya guys. Terus David langsung masuk ke kamar Jenna dan memberikan pil Ambien tersebut. Beberapa saat pun berlalu, namun Jenna yang telah diberikan obat bukannya menjadi tertidur atau pingsan, malah menjadi kuat dan matanya pun menjadi hitam secara keseluruhan. Kemudian awak kapal juga satu persatu meninggal guys. Di situ juga ada scene di mana nakodanya terlihat sudah meninggal dengan kondisi lehernya digorok, dan beberapa awak lainnya juga terkapar di lantai. Awak kamar mesin pun sempat didatengin sama si Jenna yang lagi kesurupan guys. Jenna terus berkeliaran sambil membawa pisau dan membunuh orang-orang. Dan akhirnya Jenna pun berhadapan dengan David. David pun lari ke sebuah kamar dan mengunci dirinya. Nah, di sini David tiba-tiba berbicara pada Vivian Ray, seolah-olah si Vivian Ray ini ada di kapal tersebut ya guys. Ini gue bisa jelasin. Jadi ini kayak semacam ilmu sihir ya. Di sini David berasa seperti ada kehadiran Vivian Ray di situ. Ini salah satu ilmu hitam di Puerto Rico yang bernama Santeria. Kemungkinan di sini David memahami tentang Vivian yang mempelajari ilmu Santeria ini guys. Karena Santeria ini kalau di Afrika itu namanya voodoo guys. Kalian paham lah ya, ilmu yang bisa bikin orang menjadi seperti boneka guys. Maksudnya ada boneka tuh, yang boneka ini bisa digerakin sekemauan si yang memegang boneka itu tersebut guys, setelah dimantrai. Di sini juga David meminta maaf kepada Vivian kalau ia tidak bermaksud untuk melakukan hal-hal yang ia lakukan di masa lalu. Karena di sini nggak ada flashback, jadi kita bisa berasumsi kalau si David ini hanya memperalat Vivian untuk melakukan sesuatu yang Vivian gak mau. Mungkin yang berhubungan sama ilmunya ya, ilmu hitam ini menyingkirkan saingan-saingan bisnisnya si David mungkin ya. Tiba-tiba aja Jenna yang tadinya kekunci di luar kamar bisa masuk ke dalam guys. Nah ini kalau kalian masih bingung, mungkin dia kena kuat bisa ngedobrak pintunya, atau dia menemukan akses lain ke kamar ya. Jadi kalian gak usah bingung lagi nih kenapa si Jenna yang kemasukan ini bisa tiba-tiba ada di dalam kamar yang dikunci. Mungkin itu penjelasannya ya. Paham ya? Keesokan harinya Jenna terbangun dari mimpi. Dia berkeliling kapal, gak ada orang sama sekali, bersih, rapih, kayak seolah-olah semua orang pergi dari situ.
Jenna dan Sam terlibat dengan suatu organisasi sekte atau cult ya. Bener aja nih. Nggak lama kemudian datang sebuah kapal kecil menghampiri dan turunlah di situ wanita cantik berpakaian hitam, dan kita bisa langsung berasumsi kalau ini adalah Vivian Ray ya. Jenna dan Sam pun akhirnya ikut dengan wanita berbaju hitam itu guys. Akhirnya tibalah mereka di sebuah pulau. Di situ ada sebuah rumah rongsok. Wanita itu berkata dulu dia pernah dibesarkan di sini. Nah, di sini gue jelasin ya. Di sana Jenna bertemu dengan bayangan hitam lagi guys. Kalau kita perhatikan bayangan hitam ini mirip banget sama dia. Di sini juga Vivian Ray berkata kalau dia adalah yang memilih Jenna. Maksudnya adalah memilih untuk melakukan tugas ini guys, tugas untuk membunuh David. Jenna pun mendekati bayangan hitam, dan di sini ada beberapa adegan yang memperlihatkan malam di mana Jenna membunuh Keaton. Di sini Jenna mengunci kamarnya supaya Keaton gak bisa masuk. Lalu Jenna menikam dirinya sendiri dan akhirnya meninggal. Mungkin maksud dari sini ini adalah karena si Jenna ini adalah kaki tangannya untuk membunuh orang, membunuh David. Otomatis kan dia juga menjadi saksi dalam kasus itu, sehingga dia sendiri juga harus dilenyapkan. Namun di sini Vivian Ray nggak mau menggunakan tangannya dan lebih memilih menggunakan ilmu hitamnya. Terlihat seperti Jenna yang sedang bunuh diri, mungkin karena stres atau depresi. Oke, sekian dulu dari gua. Terima kasih sudah menonton video ini dan saksikan video-video alur cerita kami berikutnya.